bisa sampai angka 100? Angka 200? Oh, enggak mau. Kamu mau pulang, Bang? Mau pulang? Lepaskan tasnya. Oke, sampai angka 20 boleh? Siapa yang nggak bersuara pasti ada kena sanksinya kan? Oke, 1, 2, 3, mulai. Berarti kemarin kalian sudah belajar tambah-tambah? Sudah? Sekarang ibu tanya dulu. 2 ditambah 5 berapa? Berapa? Ada tadi yang bilang 6. Berapa yang betul? 7. Sekarang 10 ditambah 15 berapa? Aduh, berapa ya? Berapa ya? 10 ditambah 3. 10 3. Iya, 13. Oke. Berarti udah jago-jago anak ibu ini. Sekarang siapa yang sudah bisa membaca? Ulang. Jangan kelewatan. Siapa lagi? Siapa dulu? Siapa bisa? Coba, ayo. Laki-laki dulu, yang laki-laki. Ayo, kamu. Nah, baik. Ini burung apa? Kalau baca ini apa ini? Ada satu orang. Siapa kamu? Ini bacanya bisa. Siapa yang bisa? Orang bisa mengunjungiku untuk berekreasi. Apakah aku? Langsung.
Anak-anak senang mengunjungiku. Apakah aku? Ya ini. Aku adalah rumah untuk banyak binatang. Para binatang dipelihara dengan baik. Orang yang mengunjungiku harus membeli tiket masuk, bahkan aku. Judul buku yang saya baca berjudul Gambar Skema Bagian Telinga. Yang pertama ada daun telinga. Fungsinya adalah menangkap gelombang bunyi. Yang kedua ada gendang telinga. Fungsinya adalah menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Yang ketiga ada tulang pendengaran. Fungsinya adalah getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Yang keempat ada rumah siput koklea. Fungsinya adalah gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada di dalam rumah siput bergetar. Yang kelima ada saraf pendengaran. Fungsinya adalah saraf pendengaran Judul buku yang saya baca piramida. Piramida makanan sama seperti jari-jari makanan yang menggambarkan hubung makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun pada piramida makanan kita dapat melihat energi yang tersedia. Contoh yang saya gambar ini, tanpa produsennya ada bunga, ada buah-buahan dan rumput. Contoh konsumen tingkat satunya ada belalang, kupu-kupu, kelinci dan lain-lain. Contoh konsumen tingkat duanya ada burung, ada ular, ada laba-laba. Contoh konsumen tingkat tiganya ada elang. Sekian dan terima kasih. Judul yang saya baca berjudul Rantai Makanan. Rantai makanan adalah makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Contohnya ekosistem sawah. Padi yaitu produsen dimakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan konsumen tingkat 2 yaitu kata. Konsumen tingkat 2 dimakan konsumen tingkat 3 yaitu ular. Konsumen tingkat 3 dimakan konsumen tingkat 4 atau konsumen tingkat puncak yaitu elang. Mati terurai, dekomposer atau pengurai. Sekian dan terima kasih. Ini buku yang saya baca berjudul Cepat-cepat Cahaya. Saya merambat lurus. Saya matahari merambat lurus pada saat melewati celah-celah kecil. Iya, cahaya bisa dipantulkan. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening atau disebut cahaya. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda tertentu melalui benda-benda transparan. 4. Cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. 5. Cahaya bisa diuraikan. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan juga dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang akan terbentuk bayangan. Sekian dan terima kasih. Saya membaca buku berjudul mengenal jenis cermin. 1. Cermin datar. Cermin yang biasa kita pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. 2. Cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. 3. Cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin lebih jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Sekian dan terima kasih. Judul buku yang saya baca berjudul Cahaya Bisa Dibiaskan. Contoh cahaya peristiwa cahaya bisa dibiaskan. Saat kita memasukkan sendok ke dalam gelas yang bersiar, tentu akan seperti kata. Sekian dan terima kasih. Saya membaca buku berjudul Transfer Energi Antar Makhluk Hidup. Transfer energi antar makhluk hidup adalah proses perpindahan energi yang terjadi di dalam suatu ekosistem. Energi ditransfer melalui jaring makanan dari produsen ke konsumen. 1. Produsen mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Produsen mengubah sinar matahari menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa organik melalui proses fotosintesis. 2. Konsumen memakan produsen. Konsumen memakan produsen
dan terjadi perpindahan dan perubahan energi dari tumbuhan ke konsumen. Sekian dan terima kasih. Bagian-bagian luar mata. 1. Alis. Alis berfungsi untuk melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. 2. Lipatan mata. Lipatan mata adalah kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi mata kita dengan air saat mengedip. 3. Bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk melindungi mata kita dari benda asing seperti debu dan kotoran. 4. Sklera atau selaput putih. Sklera atau selaput putih adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang menggerakkan mata kita menempel pada sklera. Sklera berfungsi juga untuk melindungi bagian-bagian penting dalam mata. 5. Iris. Iris adalah bagian mata yang berwarna. Iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. 6. Pupil. Pupil adalah bagian tengah iris. Pupil merupakan celah tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Sekian dan terima kasih. Jadi buku yang saya baca berjudul Papan Dakota, KPK dan SPB. Papan Dakota adalah disingkat dengan dakon, yaitu salah satu permainan tradisional yang disebut dengan congklak. Papan Dakota, KPK dan SPB kita bisa seperti kita yang sedang bermain congklak. Contohnya kita akan menuliskan soal yang berupa angka 12 dan 15. Kita akan menempelkan beberapa pin ini untuk angka yang kita cari. Contohnya, untuk kelipatan 12 kita bisa menggunakan pin yang berwarna merah. Untuk kelipatan 15 kita akan mencari PB kita bisa seperti kita yang sedang bermain congklak. Contohnya kita akan menuliskan soal yang berupa angka 12 dan 15. Kita akan menempelkan beberapa pin ini untuk angka yang kita cari. Contohnya, untuk kelipatan 12 kita bisa menggunakan pin yang berwarna merah. Untuk kelipatan 15 kita akan menempelkan pin yang berwarna hijau. Sekarang kita cari dulu kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60 dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari kelipatan dari 15, terdiri dari angka yaitu 15, 30, 45, dan 60. Kita sekarang bisa menentukan di mana KPK dari 12 dan 15 dengan cara kita melihat di mana angka yang memiliki dua pin yang berwarna merah dan hijau, yaitu 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Sekarang kita tinggal mencari SPB dari 12 dan 15. Kita cari dulu angka yang bisa membagi habis 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang kita mencari SPB dari 15. Kita mulai dari angka 1, 3, 5, dan 15. Sekarang kita bisa mencari SPB dari 12 dan 15 dengan cara kita melihat di mana angka yang memiliki dua pin, yaitu 3. Sekian dan terima kasih. Judul buku yang saya baca berjudul Cahaya Bisa Dipantulkan. Contohnya, peristiwa cahaya bisa dipantulkan. Sekian dan terima kasih. Judul buku yang saya baca berjudul Contoh bahwa cahaya merambat lurus. Cahaya tentang yang merambat lurus
saat dijalankan ke depan. Cahaya masuk melalui celah kecil dalam ruangan tanpa membentuk garis lurus. Ini terima kasih. Buku yang saya baca berjudul Contoh Cahaya Bisa Menembus Benda Bening seperti kaca jendela, lensa kacamata, lensa kamera, dan lain-lainnya. Contoh cahaya bisa menembus benda bening karena benda bening dapat diteruskan cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirembaki cahaya dengan mudah. Sekian dan terima kasih. Judul buku yang saya baca berjudul Perbedaan Jaring-Jaring Makanan dengan Rantai Makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan ke hewan melalui jenjang makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang sedang berdiri. Sekian dan terima kasih. Judul buku yang saya baca berjudul Pengertian ekosistem dan jenis-jenisnya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup yang tak terpisahkan. Jenis-jenis ekosistem: ekosistem sawah, ekosistem kebun, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem danau, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Judul yang saya baca berjudul angka. Angka adalah simbol yang sering dipakai di dalam benda, seperti kalender, uang, jam, kalkulator, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Judul buku yang saya baca berjudul Badai. Badai adalah gangguan udara yang terjadi di atmosfer. Badai biasanya menyebabkan cuaca buruk. Sekian dan terima kasih. Saya membaca buku berjudul Magnet. Magnet adalah model tas yang menggunakan magnet sebagai penutupnya. Dompet juga mempunyai magnet sebagai penutupnya. Sekian dan terima kasih. Saya membaca buku berjudul Gaya Gravitasi dan Gaya Angkat. Pesawat terbang menggunakan gaya angkat. Gaya angkat harus bisa melawan gaya gravitasi untuk bisa terbang. Gaya gravitasi harus bisa melawan gaya angkat. Dan gaya angkat harus lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Sekian dan terima kasih. Saya membaca buku berjudul Majas Personifikasi. Majas personifikasi adalah penyampaian melalui kiasan. Contoh majas personifikasi: uang itu berhamburan di lantai. Arti berhamburan, berjatuhan. Sekian dan terima kasih. Jadi buku yang saya baca berjudul Norma. Norma adalah peraturan. Ada 4 jenis-jenis norma, yaitu norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, norma kesopanan. Sekian dan terima kasih. Judul buku